Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Baiklah, dalam hal ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ega Putariani dan satu teman saya lagi Fazilatul Sobiroh. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan sedikit materi mengenai beberapa poin, yaitu sesuai dengan silabus yang telah Bapak berikan untuk pertemuan minggu kelima. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, poin pertama yaitu kerangka tata kelola perusahaan, 2 hubungan fidusia, 3 pemilikan, dan yang keempat membahas tentang kasus Cardell Paper NCO. Nah, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama yaitu tata kelola perusahaan. Nah, tidak ada definisi khusus yang mengartikan apa arti atau apa maksud dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Nah, tetapi ada 2 ahli yang mengatakan dalam hal ini, yaitu Daniri pada tahun 2014 dan juga Zabihola pada tahun 2009. Nah, mereka mengartikan tata kelola perusahaan itu dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah, adapun sudut pandangnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjek, di mana yang dibahas di sini apa inti dari tata kelola perusahaan itu. Yang kedua, objek, yaitu siapa yang menjadi sasaran atau penerapan tata kelola perusahaan itu. Yang ketiga, fungsi, yaitu apa yang menjadi tugas utama dari tata kelola perusahaan. Yang keempat, fokus, yaitu apa tujuan diterapkannya tata kelola perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu sasaran, siapa yang dituju dalam penerapan tata kelola perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada juga yang mengartikan tata kelola perusahaan itu dapat dirumuskan ke dalam beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu memuat prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan sistem tata kelola perusahaan itu sendiri. Yang kedua, membangun sistem atau cara berorganisasi. Yang ketiga, mendasarkan pada keseimbangan kekuatan dan kewenangan. Yang keempat, menciptakan sistem pertanggungjawaban bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mencapai sasaran atau tujuan dari peningkatan nilai tambah perusahaan itu sendiri dan pemegang saham, perlindungan kepada stakeholder lain, dan juga penurunan biaya keagenan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuki prinsip dasar. Nah, menurut Daniri, seorang ahli mengatakan pada tahun 2014 ia menjelaskan tentang ada 5 prinsip dasar yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik. Nah, yaitu pertama adanya transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibility, yang keempat independensi, dan yang kelima fairness. Selanjutnya, struktur tata kelola perusahaan. Nah, lembaga atau institusi yang terlibat dengan tata kelola perusahaan itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu adanya pemegang saham. Yang kedua, adanya stakeholder lain. Yang ketiga, adanya pihak dewan komisaris. Yang keempat, adanya direksi atau manajemen. Yang kelima, adanya regulator. Dan yang terakhir, adanya profesi. Dalam hal ini terbagi menjadi pertama profesi akuntan, yang kedua akuntan pabrik, dan juga lembaga penunjang pasar modal lainnya. Nah, selanjutnya fungsi dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Nah, menurut Zabihola pada tahun 2009 mengatakan ada 7 fungsi tata kelola perusahaan atau yang kita sebut dengan corporate governance function. Nah, ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu adanya pengawasan atau oversight. Yang kedua, adanya kepengurusan atau manajerial. Yang ketiga, adanya kepatuhan atau yang kita sebut dengan compliance. Yang keempat, adanya audit internal atau internal audit. Yang kelima, adanya audit eksternal atau external audit. Yang keenam, adanya monitoring. Dan yang terakhir, adanya kepenasihatan. Nah, selanjutnya mekanisme dari tata kelola perusahaan itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan corporate governance mechanism. Nah, ini menjelaskan bagaimana lembaga atau institusi yang tercakup dalam struktur tata kelola berinteraksi secara terintegrasi dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, mekanisme tata kelola ini telah diatur melalui regulasi oleh pihak-pihak, otoritas, standar-standar oleh organisasi profesi atau kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh internal perusahaan.
Nah, selanjutnya yaitu ada sasaran dan tujuan. Nah, sasaran atau dengan kata lain yang disebut dengan goals yang ingin dicapai dengan dibentuknya sistem tata kelola perusahaan yang baik ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu adanya peningkatan nilai tambah perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip OECD, merupakan Organization for Economic and Development, adalah organisasi internasional yang sangat berpengaruh pada tata kelola perusahaan. Nah, baik ini di negara anggotanya maupun negara selain anggota. Nah, ia menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik itu harus memuat beberapa hal. Yang pertama, mampu meningkatkan transparansi dan juga efisien. Yang kedua, konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, menyatakan secara jelas pembagian tanggung jawab antara wewenang pengawasan, regulasi, dan juga pelaksanaan. Nah, selanjutnya terdapat 5 prinsip yang tercakup dalam kerangka tata kelola perusahaan menurut OECD ini. Nah, kelima prinsip itu yaitu pertama, adanya hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham. Yang ketiga, peran stakeholder. Yang keempat, pengungkapan dan juga transparansi. Dan yang terakhir, tanggung jawab dewan. Nah, selanjutnya mengenai hubungan fidusia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ketiganya disebut sebagai organ perseroan. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, adalah forum pemegang saham untuk menjalankan tugasnya di perseroan. Nah, Undang-Undang tentang perseroan terbatas mengatur tugas dan wewenang dari masing-masing ketiga organ perseroan tersebut. Nah, dalam menjalankan kegiatannya ini, perseroan dijalankan oleh ketiga organ ini. Sebaliknya, direksi dan komisaris sebagai penerima amanah akan melaksanakan tugas pengurusan dan pengawasan semata-mata demi kepentingan terbaik perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Nah, jadi hubungan fidusia juga akan melibatkan hubungan ketiga organ tersebut dengan perseroan sebagai badan hukum tersendiri. Kesimpulannya, hubungan fidusia adalah hubungan yang saling keterkaitan antara tiga pihak dalam hal ini. Nah, selanjutnya yaitu perseroan dan juga perusahaan. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hubungan ketiga organ perseroan terbatas, ada baiknya juga dibahas terlebih dahulu tentang perbedaan antara perusahaan dan juga perseroan. Menurut Smith dan juga Fried, dalam sembiring mengemukakan bahwa perseroan ini adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari pemiliknya dan juga dapat melakukan usaha dengan batas-batas tertentu. Nah, sebagaimana lazimnya manusia biasa, perusahaan mencakup definisi yang lebih luas daripada perseroan. Perusahaan ini meliputi segala bentuk usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perseroan terbatas memungkinkan pengalihan kepemilikan melalui pemisahan utang perseroan dari utang pemilik. Nah, dengan cara ini, kekayaan perseroan juga terpisah dari kekayaan pemilik. Pemisahan kekayaan mengandung arti pengalihan beban pengawasan dari pemilik ke kreditur. Manfaat lain dari pemisahan tersebut yaitu untuk melindungi kekayaan perusahaan dari tuntutan kreditur atas utang yang dilakukan atau dibuat dengan nama pribadi. Nah, sebagai perusahaan yang berbadan hukum, perseroan terbatas memberikan hak dan tanggung jawabnya terhadap pemiliknya, yaitu berupa modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Nah, tanggung jawab pemilik terhadap perusahaan non badan hukum bersifat tidak terbatas. Menurut Rohmat Sumitro dalam sembiring mengatakan bahwa badan hukum melakukan perbuatan hukum, mengadakan perjanjian-perjanjian, mempunyai harta kekayaan dan menanggung utang atas namanya sendiri. Nah, perseroan terbatas merupakan subjek hukum tersendiri. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenang, direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan, sedangkan sebagai badan hukum terpisah, perseroan mempunyai tujuan dan kepentingan tersendiri. Ia mempunyai konstituen sendiri yang harus diperhatikan hak dan kepentingannya. Nah, selanjutnya yaitu filsafat etika. Filsafat etika ini sendiri erat kaitannya dengan paham deontologisme yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Paham deontologisme itu mengatakan bahwa tugas atau kewajiban muncul salah satunya karena peran seseorang. Ada dua hal penting yang dikemukakan dalam paham ini, yaitu masalah hak, kewajiban, dan keadilan. Seperti istilah yang dikemukakan oleh David Hume mengenai keadilan yang berkaitan terutama dengan keadilan distributif. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fazila Tusobiro. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Eka Uktariani. Selanjutnya, yaitu hubungan fidusia muncul
muncul dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, seseorang karena integritasnya memperoleh kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, seseorang menerima pengendalian dan tanggung jawab dari orang lain. Yang ketiga, seseorang mempunyai kewajiban untuk berbuat dan memberi nasihat kepada orang lain mengenai hal-hal yang berada dalam ruang lingkup hubungan. Yang keempat, hubungan khusus yang terjalin secara tradisional diakui sebagai kewajiban fidusia. Selanjutnya yaitu business judgment role. Dalam pemberian amanah, dasar yang digunakan oleh doktrin fiduciarity adalah kepercayaan. Doktrin ini mengatakan bahwa direksi atau komisaris tidak dapat disalahkan atas tindakan mereka jika keputusan-keputusan bisnis yang mereka lakukan telah didasarkan atas itikat baik, berlandaskan pada informasi yang tersedia dan dilakukan secara rasional. Selanjutnya yaitu piercing the corporate veil. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, loyalitas direksi ditujukan bukan kepada pemegang saham saja. Walaupun direksi diangkat oleh perseroan, ukuran kesaksamaan adalah bagian dalam kondisi yang sama. Orang satu akan melakukan hal yang dipertanyakan. Selanjutnya yaitu pemilikan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham adalah rapat dari pemilik perseroan karena kepemilikan dalam perseroan dibagi ke dalam saham. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Dari sudut pandang perseroan, tata kelola perusahaan berhubungan dengan 3 organ, yaitu pemilikan, pengurusan, dan pengawasan. Pada mulanya, tata kelola perusahaan mengatur hubungan antara pemilik yang menyediakan modal bagi perseroan dan menanggung risiko atas kegagalan perusahaan dengan direksi yang menjalankan kepengurusan. Selanjutnya yaitu organ perseroan. Indonesia menerapkan sistem 2 dewan dalam kepengurusan perseroan. Dalam teori keagenan, cara ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem monitoring bagi pemegang saham. Dalam sistem 1 dewan, pemegang saham menunjuk dewan direksi dan dewan direksi mengangkat manajemen yang dipimpin oleh Chief Executive Officer, termasuk dalam unsur manajemen di antaranya Chief Financial Officer dan Chief Operating Officer. Dalam sistem 1 dewan, tugas pengawasan dijalankan oleh dewan direksi. Pandangan bahwa RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas tidak lagi menjadi acuan. Kesetaraan ini telah dimasukkan dalam UU PT dalam pasal tentang direksi dan dewan komisaris. Disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, direksi dan komisaris harus mengacu pada kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya yaitu rapat umum pemegang saham. Pemegang saham adalah stakeholder yang paling utama bagi perseroan. Untuk direksi dan komisaris, mereka adalah hulu dari kekuasaan dan sekaligus muara pertanggungjawaban. Suara pemegang saham disalurkan melalui lembaga ini. Sebagai pemilik perusahaan yang menanamkan modal dan menanggung risiko, keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS tentu saja berkaitan dengan organisasi, manajemen, kinerja, prospek, personalia perseroan, dan menyangkut kepentingan diri mereka. Perlindungan juga diperlukan bagi setiap pemegang saham, tanpa memandang besarnya saham yang dimiliki, dari tindakan-tindakan kecurangan, moral hazard, dan pelanggaran etika dari orang yang mereka angkat dan percayai untuk mengurus atau mengawasi perusahaan. Selanjutnya yaitu perlindungan pemegang saham. Dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pemilikan dinyatakan dalam bentuk saham.
Perusahaan dapat mengeluarkan lebih dari satu jenis saham dengan hak yang berbeda untuk setiap klasifikasi. Berikut ini 2 hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Hak tersebut terutama akan memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas atas tindakan pemegang saham mayoritas, atau direksi atau dewan komisaris yang merugikan dirinya. Selanjutnya yaitu peningkatan nilai tambah. Wewenang RUPS. Pemisahan antara pemegang saham dan pengurus dalam perseroan tidak berarti bahwa saham lalu lepas tangan terhadap kegiatan. Hal itu tidak dirancang dengan mental perlindungan lingkungan di dalam pikiran, dan air limbah yang dibuang ke Sungai Sireko disaring hanya untuk menghapus tingkat kontaminasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan provinsi. Jack yang merupakan asisten manajer produksi di pabrik Kardel cukup peka terhadap masalah lingkungan dan senantiasa ingin mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dari pabrik kertas, Jack memantau aktivitas dari laboratorium pabrik yang pada tahun 1985 memperkerjakan seorang mahasiswa magang untuk melakukan tes kualitas air di Sungai Sireko yang terletak di hilir pabrik. Isunya, mahasiswa peneliti menentukan bahwa laboratorium pabrik tidak memasukkan pembacaan SONOX yang tinggi dalam laporan bulanan manajemen, sehingga mahasiswa menunjukkan catatan yang lengkap untuk Jack dalam rekomendasinya agar Kardel melaksanakan audit lingkungan pada operasional. Jack menunjukkan bahwa dokter lokal di Riverside telah mengungkapkan keprihatinan atas apa yang berimbas pada tingkat keguguran dan gangguan pernapasan pada masyarakat yang luar biasa tinggi. Jack mengatakan pada CEO bahwasanya ada data yang menyarankan kemungkinan hubungan antara masalah kesehatan dan SONOX, tetapi tidak ada bukti yang pasti. Penelitian medis kemungkinan efek SONOX pada manusia terus berlanjut. Responnya, perusahaan mengikuti petunjuk dari iklim peraturan yang ada, dan dalam menyampaikan keprihatinannya di tahun 1985, Jack menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menanggapi keprihatinan serius yang diangkat oleh isu SONOX, sedangkan mempertimbangkan usulan internal dari stafnya bahwa penelitian tambahan perlu dilakukan ke dalam sumber dan implikasi dari SONOX. Ia berpendapat bahwa aturan-aturan dasar kemungkinan berubah, seperti yang mereka alami dengan senyawa sebelumnya, dan bahwa Kardel harus memberi beberapa pemikiran untuk skenario kasus terburuk bagaimana masalah SONOX bisa mencuat. CEO Kardel bersimpati dengan kepedulian yang diangkat oleh Jack, seorang karyawan yang dinilai perusahaan telah membuktikan dirinya di masa lalu dengan mengidentifikasi banyaknya ukuran efisiensi biaya. CEO merasa berkewajiban untuk mencocokkan kepedulian Jack tentang SONOX dengan biaya perbaikan pabrik yang besar. CEO merasa tidak ada cukup data yang mendasari keputusan ini, dan ia waspada terhadap setiap kekuatan eksternal yang berusaha untuk mempengaruhi urusan perusahaan. Setiap anggota yang membicarakan tentang laporan Jack dari perspektifnya masing-masing. Meskipun mengakui masalah kesehatan yang baru-baru ini muncul atas SONOX, pengacara berpikir adalah bijaksana jika menunggu pemerintah menetapkan batas untuk emisi SONOX yang bisa diterima. Selanjutnya yaitu keputusan. Selama 2 tahun berikutnya, Jack menunjukkan peringatan serupa kepada Dewan tentang SONOX dan
mendapat respon yang sama. Sebagai tindakan pencegahan, dia menuliskan salinan laporan dalam arsip tersendiri sehingga tidak akan ada pertanyaan tentang waktu dan substansi peringatan kepada Dewan Direksi. Nah, baiklah, itu tadi sedikit penyampaian materi kami untuk kuliah kita minggu kelima. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.